eh, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai penilaian saluran air ya. Di mana penilaian saluran air ini merupakan penilaian khusus ya, artinya tidak tidak semua penilai properti sederhana itu diberikan materi ini. Jadi teman-teman ini menurut saya ya itu sudah sangat advance ya dalam hal materi ya. Terus terang saya juga belum pernah melakukan penilaian saluran air. Saya baru pernah menilai tanah dan bangunan ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang kita baru ya bagi saya juga, karena penilaian saluran air ini tidak banyak dilakukan ya. Namun ketika dilakukan maka ada beberapa hal yang harus dipelajari ya. Nah, materinya sudah saya share di kolom chat ya. Nah, ini kalau teman-teman bisa bisa melihat ya. Jadi untuk beberapa penilaian yang eh, sifatnya khusus itu biasanya kalau di DJKN itu payung hukumnya ya itu bisa di Perdirjen ya, seperti kemarin itu mesin dan peralatan ya. Dan juga bisa di dalam bentuk surat edaran ya. Jadi surat edaran mengenai penilaian saluran air dan irigasi ini dibuat ya tahun 2008. Nah, tahun 2008 tentang surat edaran mengenai penilaian saluran air dan irigasi itu ya. Yang dimaksud saluran air dan irigasi ya kalau kita lihat di surat edarannya ya, memang surat edarannya ini untuk umum ya, untuk khusus ya internal di JKN, jadi kita tidak share. Namun apa yang ada di surat edaran ini sudah ada di PPT kalian ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Apa saja? Yang pertama adalah yang dimaksud saluran air itu dan irigasi ya mencakup saluran air hujan ya, kemudian saluran air pembuangan dan saluran air irigasi baik yang bersifat saluran air terbuka maupun saluran air tertutup ya. Jadi yang dimaksud itu seperti itu ya. Saluran air itu bisa saja pengertiannya menurut surat edaran DJKN ya tahun 2008 itu bahwa mencakup saluran air hujan, saluran air pembuangan, saluran air irigasi ya. Nah, irigasi ini ada dua, yang terbuka dan juga yang tertutup. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita merujuk ya jenis-jenis saluran air itu berdasar terbentuknya ada saluran air alamiah dan saluran air buatan ya. Saluran air alamiah dan juga saluran air buatan. Kemudian berdasarkan sistem pengalirannya itu ada sistem jaringan dan sistem resapan. Nah, kira-kira bedanya apa ini, guys? Teman-teman pernah pernah ini enggak mempelajari ini? Artinya apa beda sistem jaringan sama sistem resapan?
Kalau di kementerian ya, di kementerian itu untuk pengelolaan saluran air ini ada di, kalau dulu Departemen Pekerjaan Umum, kalau sekarang di Kementerian PUPR ya. Di Kementerian PUPR itu kalau nggak salah ada satu eselon 1 ya, Dirjen Pengelolaan Air kalau nggak salah. SDA ya. Di Kemen PUPR itu ada namanya Direktorat Jenderal SDA ya, Sumber Daya Air. Nah, teman-teman bisa merujuk ke websitenya ini ya, PU ya, PUPR. Nah, di sini apa saja cakupan pekerjaannya ya. Nah, di sini ada masalah irigasi ya. Jadi Kemen PUPR ini terutama Dirjen apa namanya? Dirjen SDA ya. Dirjen SDA atau sumber daya air ini tidak hanya mengurusi saluran air, tapi dia mengurusi sumber air juga kayak bendungan, kemudian waduk ya. Termasuk apa ya? Selain penilaian apa namanya istilahnya penilaian saluran air ini ya, di Kemen PUPR ini juga ada penilaian kinerja bendungan. Nah, ini juga ya. Jadi kalau kita kalau di DJKN ya ada penilaian kinerja BMN. Nah, di sini ada khusus ya penilaian kinerja bendungan. Nah, bendungan nah, kalau bendungan itu dibangun dengan dana APBN maka itu termasuk BMN ya. Cuman penilaian kinerja BMN kita itu berbeda ya kalau dilihat dari penilaian kinerja bendungan karena pertama sumbernya beda. Kalau penilaian kinerja itu KMK 249 yang BMN ya. Kalau yang bendungan itu aduh saya lupa ya. Eh, keputusan Menteri PUPR juga tapi tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi mereka sudah menilai kinerja bendungan itu dari tahun 2012. Sementara kita 2020 ya. Sorry, 2019 ya. Nah, apa kalau kita lihat ke pengelolaan irigasi kemudian saluran air apa di Kemen PUPR, namun di kita ini juga ada di DJKN ya maksudnya itu surat edaran mengenai penilaian saluran air ya. Jadi memang ada ini ya, ada irisan pekerjaan lah istilahnya ya. Dan bukan hanya ini ya, guys, irisan pekerjaannya. Teman-teman tahu DKPB kan ya? Halo? Iya, Pernah belajar tahu Pak. DKPB ya? Nah, DKPB itu siapa yang membuat? Di JKN ya, Pak. DJKN. Nah, Kem bentar. Saya ada bentar ya.
Oke ya, kita lanjut. Nah, DKPB itu kalau nggak salah Kemen PUPR juga bikin gitu ya. Jadi Kemen PUPR bikin, DJKN juga bikin. Nah, karena mereka juga ada penilaian bangunan ya, menggunakan metode biaya ya, pendekatan biaya. Pertanyaannya adalah kenapa tidak satu aja? Kita pakai PUPR atau PUPR pakai kita gitu. Guys. Izin coba menjawab, Pak. Ya, mana? Mungkin berdasarkan asumsi dari masing-masing tempat itu, Pak. Asumsi dalam penilaiannya itu, Pak. Ya, mungkin beda ya karena mereka selain apa? Nah, pertanyaan saya lebih banyak mana kantor vertikalnya di apa? Di JKN atau Kemen PUPR? DJKN, Pak. Oke ya. Ya sebenarnya itu bisa bisa dibuat satu pintu ya. Bisa di JKN aja atau di PUPR aja karena itu kan pekerjaan yang hampir sama ya, survei harga itu ya. Ya mungkin ada beberapa kendala mungkin ya, yang namanya organisasi itu seperti itu. Padahal ada ini ya, ada apa namanya, kalau nggak salah ada peraturan ya mengenai transparansi data ya antar kementerian, tapi prakteknya susah, guys. Jangankan kok antar kementerian ya, antar eselon 1 aja susahnya bukan main, guys. Jadi contoh kalian BPPK itu minta data dari DJP atau bea cukai gitu, itu nggak gampang, guys. Jadi sangat birokratif gitu. Nah itu mungkin kedepannya kalau data-data yang sifatnya internal ya untuk pemakaian organisasi itu kayaknya eh, harusnya lebih gampang di-share gitu ya, kecuali untuk data-data yang sifatnya rahasia ya, rahasia seperti apa namanya data-data kepegawaian itu sifatnya rahasia, guys. Jadi alamat, kemudian nama ya, kemudian apa istilahnya riwayat penilaian kinerja itu sifatnya rahasia, itu susah. Tapi data-data yang sifatnya untuk pekerjaan, untuk ini ya, itu harusnya boleh ya, boleh di share. Tapi itulah dinamika, Mas. Nanti kalau Mas dan Mbak ini ditempatkan di kementerian ya nanti akan merasakan bahwa harusnya ada resource yang bisa kita pakai bersama yang itu bisa bisa menghemat biaya ya karena pembuatan DKPB itu memakan resource ya, SDM, biaya, waktu. Nah, itu kalau kita bisa sinergi PUPR dan DJKN, katakanlah PUPR aja yang bikin atau DJKN aja yang bikin, katakanlah itu bisa menghemat resource ya. Nah, sama ini juga saluran air penilaiannya ini juga sebenarnya di sana juga dipelajari ya di Kemen PUPR ya.
Nah, kemudian ini berdasar fungsinya ya, ini ada single purpose dan multi purpose. Kemudian berdasar tata letaknya ini ada saluran di bawah permukaan. Jadi ini saluran permukaan itu maksudnya yang terlihat ya. Jadi saluran air yang terlihat, saluran di bawah permukaan ini yang tidak terlihat ya, artinya yang di underground itu ya. Nah, ini jenis-jenis saluran air ya yang berikutnya. Berdasar konstruksinya, ini ada saluran terbuka dan saluran tertutup ya. Jadi ini saluran terbuka ini biasanya kalau apa namanya, dia tidak artinya bisa bisa dilihat gitu ya, terbuka gitu. Tidak ada penutupnya. Kalau saluran tertutup ini biasanya saluran air yang tertutup gitu. Jadi untuk mengaksesnya kita harus membuka tutupnya gitu. Nah, ini biasanya kalau saluran terbuka ini contohnya biasanya di mana ya? Di perkotaan itu ya. Jadi saluran tertutup biasanya ini di perumahan-perumahan gitu ya. Tapi yang terbuka juga ada sih, tergantung ininya ya, drainasenya. Tapi ini ada plus minusnya ya, masing-masing konstruksi ini terbuka dan tertutup ini ada plus minusnya. Kemudian berdasarkan tujuan pembuatannya ya, ini ada saluran irigasi, ada saluran saluran drainase ya, saluran air limbah. Ya, ini bedanya apa guys? Tiga ini. Saluran irigasi itu apa? Saluran drainase apa? Saluran air limbah itu apa? Izin Pak, kalau saluran irigasi itu yang membawa air gitu ya Pak, yang kayak di sawah-sawah gitu, itu irigasi. Kalau drainase itu yang kayak untuk hujan mungkin Pak. Lalu air limbah itu Pak, air kotor gitu mungkin. Ya, biasanya ini ada beberapa sih Mas. Jadi contohnya ini nih. Ini kalau kita lihat ini ya, berdasarkan fungsinya, itu ada yang single purpose, ada yang multi purpose. Jadi contohnya satu saluran air itu bisa saja itu saluran irigasi dan juga saluran drainase dan juga saluran air limbah. Nah, itu kadang kayak gitu guys kalau kenyataannya ya guys. Jadi kalau teman-teman pernah ke mana ya? Daerah mana sih ya? Jadi biasanya saluran irigasi ini khusus ya. Ini biasanya hubungannya sama pertanian ya, saluran irigasi ini. Nah, biasanya yang multifungsi ini saluran drainase sama saluran air limbah ini jadi satu. Nah, seharusnya seharusnya ini tetap dipisah ya. Cuman prakteknya kalau teman-teman di ini ya, dari teman-teman ada yang dari Kota Tangerang, guys? Ada enggak? Saya Pak. Iya, Mas pernah ke ini enggak, ke Cipondoh enggak? Cipondoh belum pernah Pak. Belum pernah ya? Di Cipondoh itu ada kali, namanya Kali Sipon, guys. Itu, aduh, coba deh teman-teman search ya di Google ini. Saya search, namanya Kali Sipon, guys. Kali Sipon. Nah, ini kalian klik di gambar ya. Itu, luar biasa isinya. Jadi sungai tapi di situ limbah rumah tangga dibuang, kemudian limbah saluran drainase masuk ke situ, saluran pembuangan limbah masuk ke sini ya, dan di sana itu sangat tidak teratur ya, karena apa? Karena
di daerah Cipondoh itu pemukiman itu bercampur sama industri rumah tangga. Nah, sebenarnya itu nggak boleh, guys. Jadi kawasan pemukiman itu nggak boleh bercampur sama kawasan industri rumah tangga ya. Industri rumah tangga itu kayak bikin apa namanya? Bikin tahu ya, bikin tempe, terus bikin apa lagi? Eh, eh, Kalau di sana tuh bikin kerupuk ya. Kemudian yang banyak limbahnya dan limbahnya itu berbau itu biasanya industri yang berhubungan dengan ternak, guys. Di sana itu ada industri ayam potong ini ya. Terus pokoknya rubes lah. Nah, ini sempat viral ya di Detik, jadi menjadi sungai yang paling kotor itu. Jadi menurut saya apa ya, salurannya ini menjadi nggak ini ya, artinya multifungsi banget di situ untuk buang macam-macam, padahal bukan sesuai fungsinya sebenarnya. Dan salurannya itu terbuka ya, jadi ada jalan di kanan kiri, kemudian ada perumahan warga. Nah, dia itu ada di tengah-tengah ya. Jadi semua limbah rumah tangga itu masuk situ ya. Serem, pokoknya serem lah ini kalau melihat itu. Nggak tahu deh, padahal itu rumah wakil wali kota itu di daerah situ, guys, di daerah Cipondoh gitu. Cuman nggak ada apa ya, nggak ada sense of apa gitu ya, pimpinan, padahal pimpinan ya, apalagi warganya gitu. Dan apa, itu sudah menaun ya, penyakit menaun itu. Nah, berikutnya ini ya, berdasarkan teknologi ada yang saluran irigasi sederhana ya, setengah teknis ya, maju, kemudian berdasarkan fungsinya ada saluran primer, sekunder ya, saluran tersier. Nah, ini contoh gambar saluran irigasi ini ya, saluran irigasi. Jadi yang biasanya yang single fungsi itu yang irigasi ini ya. Nah, ini saluran drainase, ini dibedakan berdasar lokasi dan fungsinya ya. Kalau berdasar lokasi ini ada drainase perkotaan ya, drainase pertanian, drainase lapangan terbang, drainase lapangan olahraga, dan drainase jalan raya ya. Kemudian fungsinya yaitu saluran drainase sebagai saluran interseptor, kolektor, dan konveyor ya. Jadi kalau intercept itu percabangan ya. Kalau kolektor itu saluran apa namanya yang sebagai muara ya, muara dari beberapa cabang. Kalau konveyor ini saluran apa, drainase yang sifatnya mengkonvei ya. Mengkonvei itu yang lebih besar ya daripada kolektor. Nah, saluran drainase ini tadi ya di drainase perkotaan ya, itu contohnya, itu biasanya yang bagus itu kalau perumahan itu dibuat oleh developer besar, guys, biasanya ya. Nah, biasanya pemerintah sendiri drainase perkotaannya itu sangat buruk ya. Nggak tahu kenapa, cuman itu terbukti banyak terjadi apa ya, banjir ya pada saat hujan karena jeleknya drainase di perkotaan itu. Kemudian ini penampang saluran air ya. Ini kalau kita lihat dari apa? Dari eh, gambar depannya ya, gambar mukanya ini seperti ini ya. Jadi ini ada rumusnya ya. Ada rumusnya, ini
B sama dengan 2Y, ini untuk dasarnya ya. Kemudian atasnya itu kalau bentuknya trapesium itu ketinggian airnya itu Y ya. Kemudian ada ketinggian air dengan permukaan apa namanya saluran air itu F ya. Jadi panjangnya ini adalah 2 akar 3Y. Jadi ini perhitungan untuk apa namanya menghitung volume ya, menghitung volume. Kenapa menghitung volume penting? Karena nanti akan dilihat sesuai dengan pendekatan penilaiannya ya, karena volume itu penting untuk menghitung ya, menghitung karena pendekatan penilaian untuk penilaian saluran air ini adalah pendekatan biaya ya, pendekatan biaya, maka harus dihitung volumenya. Nah, kalau trapesium ini bagaimana kita menghitung volume, guys? Halo? Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya, Pak. Itu untuk apa itu? Trapesium. Itu untuk luasnya ya. Trapesium itu luasnya adalah jumlah sisi jajar kali tinggi bagi 2 ya. Nah, kemudian untuk menghitung volume berarti harus ada apa? Dikali panjangnya. Panjangnya Ya, dikali panjang dari Salurannya. saluran ini. Ya, dari saluran ini. Ketahuan ya. Nah, ini juga ya, ini kalau bentuknya kotak ini gampang. Kenapa? Karena ya ini luas alas kali tinggi kan ya. Jadi luas alasnya bentuknya persegi, tinggal dikali aja. Kemudian tingginya itu panjang salurannya ya. Panjang saluran. Kemudian macam-macam ya. Jadi nanti ini yang konstruksi terbuka. Kemudian ada yang konstruksi tertutup nanti ya. Kenapa konstruksi terbuka dan tertutup itu dibedakan, guys? Izin Pak. Ya. Mungkin kalau saluran tertutup tuh mungkin Pak bisa menambah lebar jalan gitu juga Pak. Ya, jadi kalau saluran tertutup itu kita menghitungnya termasuk ini, guys, termasuk apa namanya? Tutupnya ini ya, tutupnya ini. Jadi tutupnya ini kali panjangnya itu ya. Oh, sorry, ini berarti bukan volume ya, sorry. Ini bukan volume, tapi kita menghitung luas ya. Menghitung luas, karena apa? Karena kalau volume berarti kita menganggap ini apa namanya? Beton ya. Artinya kita menganggapnya ini satu bangunan yang berisi semua ya. Padahal kita kan ini kan hanya ininya ya. Jadi kita menghitungnya luas luas dari masing-masing penampang ini ya. Jadi contohnya kalau yang apa yang trapesium ini contohnya ini berarti luas yang pertama itu kan yang di bawah ini ya, yang di bawah ini kali panjang saluran. Nah, itu satu. Luas yang kedua ini berarti 2 akar 3Y kali panjang saluran. Yang ini juga ya, yang kanan juga ya. Untuk menghitung luasnya. Kemudian sama. Nah, kalau yang tertutup ini ditambah ya. Jadi nanti mungkin
luasnya yang ini B sama dengan 2Y ini dikalikan panjang saluran dikali 2 karena di atasnya tertutup ya. Nah, kemudian kalau ini kalau lingkaran ya, lingkaran berarti kita menghitung keliling ya, keliling lingkaran kali panjang saluran. Nah, kalau setengah lingkaran ya keliling setengah lingkaran kali panjang saluran. Itu ya. Kalau volume nanti hitungannya pejal ya. Per ini. Kriteria teknis saluran air ya. Jadi saluran drainase, muka air rencana lebih rendah dari muka tanah. Kemudian aliran berlangsung cepat namun tidak menimbulkan erosi. Kemudian kapasitas saluran membesar searah aliran. Ya. Kemudian kalau saluran pembuangan air limbah, muka air rencana lebih rendah dari muka tanah. Tidak mencemari kualitas air sepanjang lintasannya. Ya. Tidak mudah dicapai oleh binatang yang menyebabkan penyakit. Ya. Kemudian ada proses pengenceran atau penggelontoran ya, sehingga kotoran yang ada dapat terangkut secara cepat ya. Kemudian tidak menyebabkan bau atau mengganggu estetika ya. Nah, ini kalau pembuangan air limbah ini sebenarnya ada aturannya dulu ya. Artinya kalau perusahaan itu dia sebelum membuang air limbahnya ya, itu dia harus mengolah air limbah itu ya. Jadi biasanya mereka punya WWT ya. WWT itu waste water treatment ya, atau pengelolaan air limbah ya. Jadi limbahnya yang berupa cair ya, itu diolah dulu di situ. Diolahnya untuk apa? Yang pertama menurunkan suhu ya. Jadi air limbah itu kalau bisa dilepas ke lingkungan itu dalam suhu ruangan ya. Jadi nggak boleh terlalu panas atau terlalu dingin ya. Jadi harus dikelola untuk menurunkan suhunya ya, atau membuat suhunya menjadi normal. Kemudian yang kedua, menetralkan pH-nya ya. Jadi pH yang keluar itu tidak boleh terlalu asam ya, atau jauh di bawah 7 ya, atau terlalu basah ya, jauh di atas 7 gitu pH-nya. Kemudian berikutnya harus terlepas dari B3 ya. B3 itu berbahaya. B3 itu berbahaya, beracun, dan apa ya satunya B-nya? Lupa ya saya. Limbah B3 lah, istilahnya tidak mengandung limbah B3 ya. B3 itu berbahaya, beracun. Kok lupa sih saya. Ntar saya search dulu ya di Google itu kayak apa sih limbah B3. Nah. Limbah B3. Oke. Bahan berbahaya dan beracun. Ya, bahan berbahaya dan beracun ya. B yang pertama itu bahan ya, bahan berbahaya dan beracun. Nah, itu harus terlepas dari itu dulu. Jadi wastewater system itu tujuannya untuk itu. Nah, setelah menjadi air normal, air baku istilahnya ya, itu boleh dilepas ke lingkungan. Nah, itu baru bisa masuk ke saluran pembuangan air limbah ya. Tuh. Itu seharusnya seperti itu ya. Termasuk industri-industri rumahan itu juga sama ya harusnya. Jadi sebelum perusahaan katakanlah perusahaan apa ya? Bentar ya.
Nah, saluran tadi termasuk limbah rumah tangga ya, itu juga harus artinya industri rumah tangga. Kalau limbah rumah tangga itu mungkin tidak begitu ini ya. Cuman kalau yang industri rumah tangga itu kayak industri bikin kerupuk ya, kemudian industri bikin cendol ya. Cendol itu ternyata limbahnya banyak banget guys, bikin itu ya. Apa istilahnya sih? Bukan cendol apa ya? Saya lupa nama-namanya. Nah itu juga harusnya ada ya. Cuman lagi-lagi itu kan hubungannya sama perizinan ya. Harusnya kalau yang industri itu rumah tangga ya terutama itu tidak boleh ada di sembarang tempat karena itu mereka menggunakan sumber daya yang tidak sedikit ya. Contoh kalau teman-teman tahu pabrik kerupuk itu mereka itu ternyata membutuhkan itu banyak air guys. Makanya biasanya pabrik kerupuk itu mereka bikin saluran artesis ya, sumur bor, sumur satelit itu sampai dalam gitu, sampai lebih dari 60 meter ya. Nah, itu kan mengurangi kadar air yang ada di dalam tanah ya. Nah, itu juga harusnya harus melewati izin-izin tertentu, tapi prakteknya nggak kayak gitu juga. Jadi memang sebenarnya di tempat kita tuh banyak aturan, tapi penegakannya yang kurang. Harusnya kalau penegakannya bagus, lingkungan itu akan lestari ya. Tapi kadang kita udah ada aturannya, tapi penegakannya kurang ya. Kemudian saluran irigasi, muka air rencana lebih tinggi dari muka tanah ya. Kemudian air berlangsung cepat namun tidak menimbulkan erosi, kemudian kapasitas saluran semakin kecil ya setelah melewati bangunan pembagi searah aliran ya. Nah, jadi kalau yang drainase sama pembuangan air limbah itu biasanya air rencananya lebih rendah, kalau irigasi itu lebih tinggi ya. Nah, ini contoh penampang saluran drainase ya. Jadi ini ada perbedaan ya antara penampang saluran irigasi dan drainase. Kalau irigasi ini tanahnya ya, kemudian muka air rencananya ini lebih tinggi daripada tanahnya. Kemudian muka tanah yang asli ini sama dengan permukaan tanah di sekitarnya, kemudian dasar salurannya ini lebih rendah dari tanah yang ada di sekitarnya. Nah, ini penampangnya seperti ini kalau yang irigasi ya. Kalau yang drainase ini biasanya muka tanah aslinya ini lebih tinggi dari muka air rencana ya. Jadi muka air rencananya di bawahnya ini. Nah, kemudian dasar salurannya lebih bawah lagi ya. Nah, ini biasanya perbedaan antara saluran drainase dan saluran irigasi. Nah, ini contoh penampang saluran air ya. Ini contoh aja ya, artinya ukurannya di sini sifatnya contoh ya. Jadi ini bisa saja ukurannya berbeda tergantung dari kebutuhan dan biasanya debit airnya ya. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam ya. Nanti kalau bentuknya bisa setengah lingkaran, bisa seperti ini ya, persegi ya, bisa bentuk V dan lain-lain. Tapi biasanya materialnya seperti ini ya. Jadi ini pasangan bata ya. Kemudian di bawahnya ini bata ini sampai bawah ini ya. Kemudian ada urugan tanah ya. Kemudian
di sini juga ada perkerasan ya. Bawah ini ada urugan pasirnya ya, urugan pasir kemudian dipasangin bata. Ini contoh aja ya, contoh. Cuman kalau sekarang biasanya mereka sudah pakai precast ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu di perumahan-perumahan besar itu ya, atau di kota-kota itu ya, itu biasanya salurannya udah precast ya. Jadi ini udah bentuk beton ini. Udah bentuk beton, kemudian mereka langsung gali terus dikasih bantalan pasir, kemudian langsung di atasnya dikasih beton. Ya, precastnya itu ya. Kelebihannya adalah kalau kita menggunakan precast itu lebih cepat ya. Jadi tinggal digali, kemudian memasang precastnya itu lebih cepat. Nah, termasuk kalau di besar itu mereka biasanya menggunakan precast yang tertutup ya, tertutup. Jadi bentuknya saluran airnya kayak lingkaran gitu, kayak silinder. Nah, itu sifatnya tertutup itu. Untuk yang di kota-kota besar ya, terutama yang daerah-daerah yang perkotaan yang tertib ya dalam pemasangan saluran air ini juga biasanya tertutup saluran air. Kenapa tertutup? Biasanya karena ya itu tadi ya, kalau terbuka itu ada plus minusnya sih ya. Kalau terbuka ini relatif gampang dibersihin ya. Kalau ada sumbatan atau apa itu gampang. Tapi kalau tertutup itu kelebihannya dia mengurangi bau ya, mengurangi bau. Tapi ya kelemahannya mereka lebih susah untuk dibersihkan ya. Nah, ini proses pembuatan saluran air ini perlu tahu ya, karena nanti ada hubungannya sama biaya ya, pendekatan biaya. Jadi ada pekerjaan pendahuluan, ya, pembersihan, pematangan lahan, ya. Kemudian setelah dilakukan pekerjaan pendahuluan itu dilakukan penggalian tanah, ya. Kemudian dilakukan perataan dan perapian, kemudian pemasangan dinding saluran, ya. Kemudian timbunan tanah dan perataan. Jadi itu secara umum ya, secara umum proses itu. Nah, sebagaimana kita telah sampaikan tadi ya, bahwa pendekatan penilaiannya itu biasanya menggunakan penilaian pendekatan biaya ya. Kira-kira kenapa guys? Kenapa nggak pakai data pasar? Izin Pak. Ya, silahkan Mas. Mungkin tidak menggunakan data pasar karena pembandingnya itu sulit Pak, atau bahkan tidak ada. Ya. Terus kan setelah pasar dicoba dulu ke pendapatan, kan pendapatan juga tidak karena Ya. tidak masuk. Jadi mungkin paling tepat menggunakan biaya Pak. Ya. Ya. Tapi jangan salah loh guys. Jadi kalau kita lihat ya di perumahan-perumahan besar itu, jadi kalau teman-teman ngelewatin katakanlah Alam Sutra lah ya, Alam Sutra atau di BSD ya, di Gading Serpong itu ada beberapa, kalau kalian amati ya, itu ada boulevard ya. Nah, boulevard itu biasanya di tengahnya itu ada taman ya, taman gitu. Nah, di bawah taman itu sebenarnya itu saluran air guys, saluran air ya, tertutup mereka, tertutup. Kemudian ditimbun taman. Nah, di atas saluran air itu biasanya itu untuk instalasi guys. Jadi bisa untuk instalasi listrik bawah tanah ya, kemudian instalasi
apa namanya, instalasi internet ya, kemudian instalasi pipa gas ya untuk yang apa, yang gasnya sudah diinstal lewat pipa itu ya. Itu ada di situ guys biasanya di perumahan-perumahan yang besar ya. Nah, kalau kita lihat di situ kan menjadi, kalau untuk saluran airnya sendiri memang apa ya, memang susah ya, susah dinilai dengan data pasar atau pendapatan. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan across the fence ya, itu bisa jadi ada nilainya ya. Karena di atas saluran air itu bisa dipakai untuk instalasi jaringan. Ya kan? Cuman karena penilaian kita itu harus ada dasar hukumnya ya di DJKN, maka kita masih menggunakan surat edaran itu ya tahun 2008 tadi, bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan biaya. Tapi kalau kita mau ngomong pakai across the fence bisa juga gitu ya, bisa juga kalau memang di situ di atas saluran air itu diinstalasi, digunakan untuk instalasi ya. Berarti kan ada nilainya itu di situ. Tapi tempatnya terbatas ya, nggak semua tempat seperti itu ya. Hanya pada tempat-tempat yang sudah didesain dengan bagus ya. Kalau saya tahunya di situ sih di BSD ya, di Alam Sutra itu juga ada kayak gitu. Nah, pendekatan kalkulasi biaya pada penilaian saluran air merupakan kombinasi penjumlah nilai pasar tanah ya, ditambah biaya penggantian atau pembuatan baru atas bangunan dikurangi penyusutan fisik dan segala bentuk kerusakan yang ada. Ya. Jadi meskipun kita menggunakan kalkulasi biaya, tapi di sini ada unsur nilai pasar tanah juga ya. Nanti kita lihat ya bagaimana cara penilaiannya. Prosedur penilaiannya yaitu yang pertama menentukan tujuan penilaian ya. Artinya menentukan tujuan penilaiannya itu untuk apa, kemudian pengumpulan data, analisis data, kemudian proses penilaian. Nah, ini seperti penilaian pada umumnya ya, data administrasi, data lapangan ya. Data administrasi itu apa? Yaitu dokumen kontak ya. Dokumen kontak ya, pembangunan saluran air, daftar biaya pembangunan lengkap dengan kuantiti ya. Kemudian gambar irigasi saluran air ya, dan gambar detail konstruksi saluran air. Surat-surat kepemilikan tanah ya, kemudian peruntukan saluran luas daerah layanan, surat izin mendirikan bangunan, serta surat-surat izin layanan. Itu adalah data administrasi yang diperlukan. Ya. Jadi meskipun kalau kita lihat itu saluran air itu hanya membutuhkan lebar yang kecil ya, nggak terlalu besar gitu ya. Cuman karena dia harus berada di tanah yang artinya berada tanah yang dikuasai ya. Kalau negara yang bikin ya berarti yang dikuasai negara, kalau pihak swasta yang bikin ya dikuasai oleh swasta, maka harus ada dokumen kepemilikannya ya. Karena itu dibuat di bawah tanah ya, berarti harus ada yang mengakuisisi atau membeli tanah itu untuk dibuat saluran air. Nah, biasanya itu tidak murah ya guys, tidak murah. Jadi saluran air itu kita harus menyiapkan tanah kosongnya ya, kemudian
apa namanya, kita juga harus apa istilahnya dalam pembuatan saluran air itu juga kita harus menguasai tanahnya ya, yang untuk buat saluran air itu. Karena maka biasanya kalau developer yang kecil ya, developer perumahan yang kecil, itu mereka tidak membuat saluran air secara proper ya, secara proper. Tadi karena meskipun kelihatan sepele, tapi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Kemudian data lapangannya apa aja? Ya, data lapangan itu data jaringan irigasi, saluran air yang meliputi layout irigasi, ya, kemudian panjang masing-masing jenis saluran dan luas daerah pelayanan, ya. Kemudian data fasilitas, peralatan irigasi, ya, saluran air seperti bangunan, ya, kemudian bangunan pintu air, ya, bangunan loncatan, bending dan pompa, kemudian dimensi irigasi, lebar saluran, kedalaman saluran, ya, ketebalan dinding, lantai saluran, material dinding, ya, kemudian kemiringan dasar saluran dan kondisi tanah yang asli ya. Jadi memang data lapangannya banyak sekali yang harus didapatkan ya. Nah ini contoh data lapangan ya. Berapa lebar saluran, kemudian berapa tebal dinding ya, kemudian berapa muka tanahnya yang asli ya, kemudian materialnya ini terbuat dari apa, kemudian kedalaman salurannya ya, kemudian apa namanya, ini contoh kalau yang bentuknya terbuka dan tertutup ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilihat ya. Nah, namun kan biasanya penilaian ini apa ya istilahnya? Biasanya kalau terutama yang tertutup ya itu kalau yang terbuka kita masih bisa mengukur lah ya secara apa ya, secara manual lah ya. Tapi kalau secara tertutup maka kita butuh blueprint ya, blueprint mengenai apa namanya, detail dari bangunan ini ya. Karena nggak mungkin kita menilai dengan cara membongkar ya untuk melihat seperti apa gitu ya. Kalau enggak kita apa namanya bisa menggunakan blueprint atau kita bisa berkomunikasi dengan developer yang membuat ini ya, atau pihak yang membuat saluran ini ya. Kalau PUPR ya berarti ada di PUPR, kalau dari mana perumahan ya yang mau bikin berarti developernya kita harus cari informasinya di situ ya. Kemudian menganalisis data ya, membuat daftar pekerjaan, membuat analisa harga satuan pekerjaan, menghitung volume pekerjaan, menentukan nilai lainnya, dan menentukan penyusutan. Daftar pekerjaan itu kira-kira untuk membuat saluran itu pekerjaannya apa aja ya. Tadi kan ada proses perencanaan, kemudian apa aja tadi? Ini
Nah, ini ya. Ada pekerjaan pendahuluan, ya, pembersihan, pematangan lahan, kemudian galian tanah, ya, kemudian perataan dan perapian, pemasangan dinding saluran, timbunan tanah, dan perataan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pekerjaan ya. Bisa jadi tahapannya lebih banyak dari ini ya, tapi minimal yang ada di surat edaran ini adalah ini ya. Kemudian setelah membuat daftar pekerjaannya, kita menggunakan atau membuat analisis harga satuan pekerjaan. Nah, ini contoh dari daftar pekerjaannya apa aja. Ada pekerjaan pendahuluan ya. Ini ada pembersihan lahan, pengukuran, ya, pemasangan bowplank ya. Kemudian untuk pekerjaan tanah, galian tanah dengan alat berat ya. Galian tanah konvensional, kemudian pemindahan tanah ya. Sejauh berapa gitu. Karena kan itu pasti ada tanah yang digali ya. Berarti harus ada pemindahan tanah itu. Jadi tanah itu bisa aja dipindah ke tempat lain. Ini galian tanahnya juga bisa menggunakan konvensional kalau saluran airnya itu tidak begitu lebar ya, tapi untuk saluran air yang volume airnya, debit volumenya besar, maka harus digunakan alat berat ya. Jadi biasanya itu kalau yang besar itu area perumahan yang apa namanya banyak ya, yang padat itu biasanya itu butuh saluran atau galian tanah yang besar yang harus menggunakan alat berat. Kemudian timbunan tanah ya, kemudian pelapisan tanah dengan material tertentu, kemudian pemadatan tanah, perapian permukaan ya, dan juga timbunan tanah kembali. Dan itu apa namanya untuk saluran air yang sifatnya tertutup ya, karena ada timbunan tanah kembali ya. Tapi kalau yang terbuka mungkin hanya sampai ini ya, sampai pemadatan tanah ini ya, dan perapian permukaan. Kemudian pekerjaan pasangan ya, pasangan bata, kemudian plesteran, pasangan batu kali ya. Nah, ini bata, batu kali. Ini batu kali biasanya dipakai untuk ini ya, untuk apa? Pondasinya ya, pondasi saluran airnya ya. Kemudian batu bata ini biasanya dipakai untuk di kanan kirinya ya. Tapi sebenarnya saya udah jarang ya lihat batu bata dipakai untuk saluran air ya. Biasanya mereka menggunakan batu apa ya? Batu kali ya. Batu bukan batu kali, batu apa yang besar itu? Ya, batu kali ya, batu kali dan semen untuk jadi langsung dibuat campuran batu dan semen ya. Kemudian perapian, kemudian atau penggunaan beton ya, bisa menggunakan beton atau betonnya precast gitu ya. Jadi kalau yang precast itu dia biasanya tertutup, dan karena dia dipasang di pinggir jalan ya, maka biasanya tinggi tutupnya precast itu sama dengan jalan, tidak begitu
tidak begitu jauh lah ya. Artinya tidak banyak memakan tidak banyak makan tempat ya. Kemudian pekerjaan lainnya ya, bisa memasang rumput dinding saluran ya, masang besi pintu air ya, itu bisa aja kalau di irigasi itu ada pintu air ya, atau di saluran air itu juga ada pintu air ya, dan lain sebagainya. Jadi daftar pekerjaannya ini dibuat dulu ya untuk melihat seberapa banyak biaya yang diperlukannya. Nah, ini contoh uraian dari harga satuan pekerjaannya setelah membuat daftar pekerjaannya, kemudian membuat kisaran harga ya, kisaran harga dari masing-masing satuan pekerjaannya. Contohnya apa nih? Direksi kemudian gudang dan los kerja, ini satuannya luas ya, 10 juta. Pembersihan lahan meter persegi 1.450, harga satuan per meter perseginya ya. Kemudian pengukuran ya, satuan meter per meternya 3.200. Kemudian masang poplank ya. Poplank itu apa guys? Tahu nggak? Itu Pak. Ya. Kemudian nah ini juga ya, dilihat berapa volumenya ya. Pembersihan lahan ini per meter persegi, kemudian dilihat fullnya ya. Kalau apa namanya, pengukuran ini 3.200 per meter, satuannya meter ya. Katakanlah volumenya 25, berarti nanti tinggal dikalikan aja ya, 3.200 kali 25. Kalau pembersihan lahan ini volumenya 500 meter persegi semuanya, berarti tinggal dikalikan aja 1.450 kali 500 dan lain-lain ya. Kemudian galian tanah dengan alat berat ya. Ini per meter kubik ya, 24.825. Jadi nanti yang dihitung adalah berapa meter kubik ya yang digali ya. Tinggal dikalikan aja. Kemudian galian tanah konvensional ini lebih murah ya. Kemudian pemindahan tanah sejauh lebih dari 20 meter, ini per meter kubiknya 15.000 ya. Dan kalau ada 15,67 kubik tinggal dikalikan. Kemudian timbunan tanah 53.000 per meter, kemudian volumenya 10,12 tinggal dikalikan ya. Kemudian pelapisan tanah dengan material tertentu ya, 120.000. Kemudian pemadatan tanah 1.900. Perapian permukaan 4.500. Kemudian timbunan tanah kembali 4.500 per meter kubik. Kemudian pekerjaan pasangannya seperti apa? Pasangan bata 1:2. (51.510) kalau dibutuhkan 1.600 meter persegi ya tinggal dikalikan dan lain-lain ya sampai ke
besi pintu air ya. Jadi kalau besi pintu air ini hitungannya unit ya. Ada berapa unit di situ nanti dikali harga satuan per unitnya berapa. Kalau ada 4 berarti dikalikan 4. Kemudian rumput dinding saluran ya itu 12.500 per meter persegi, tinggal dikalikan dengan volumenya. Nah, ini tadi hasil pengaliannya. Kemudian setelah di list jumlah kebutuhan kerjanya, kemudian list harga satuannya, kemudian dilakukan perhitungan ya, sehingga didapatkan 126 juta ya, 611.428. Kemudian ada biaya tidak langsung 20% ya. Biaya tidak langsung ini diambil, artinya persentase berdasarkan historical record ya, atau kalau ditanya 20% itu dari mana? Ini biasanya dari pengalaman ya, dari historical record. Kemudian ditambahkan ya, jadi 126, biaya tidak langsung 20%, dan nilai penggantian baru sekitar 151 juta. Kemudian kita menghitung penyusutan ya, setelah terdapat NRC tadi, kita menghitung penyusutannya ya. Kemudian apa saja ya? Pertama, galian tanah akibat runtuhnya dinding saluran. Harga satuannya segini, ada volume 2,2 meter dihitung. Kemudian pemindahan tanah ya, 15.000 kali segini. Kemudian timbunan tanah pada beberapa lokasi yang mengalami erosi. Artinya sebenarnya kan dikondisikan dulu ya tanahnya sebelum kita buat saluran airnya, tapi biasanya ada beberapa bagian yang harus treatment lebih jauh karena adanya erosi di situ ya. Nah, harus ditambal dulu ya. Ini 53.000 per meter persegi, itu ada 2,52 meter kubik ya. Kemudian pemadatan tanah ini 8.910 per meter persegi ya. Ada 30 meter persegi. Pemadatan tanah itu tujuannya untuk mengkondisikan tanah untuk agar siap ya untuk dibangun ya. Kemudian perapian permukaan, kemudian pasangan bata 1:2 ya untuk penggantian dinding yang rusak, untuk penggantian plesteran juga ya, plesteran, kemudian pasangan batu kali 1:2 untuk penggantian dinding yang rusak, penggantian pintu air yang rusak, sehingga didapat jumlah penyusutannya itu 14.261. Nah, nilai saluran NRC dikurangi penyusutan. Sebanyak ini ya, 137. Nah, kalau kita ngomong nilai properti, berarti tidak hanya salurannya, tapi juga ada nilai tanah di sini. Maka kalau kita ngomong nilai salurannya itu hanya bentuk bangunannya, kalau nilai propertinya plus tanahnya. Nah, kalau tanahnya kita bisa menggunakan pendekatan data pasar. Ya. Jadi ini bisa dua sih, nanti bisa menggunakan data pasar atau pakai across the fence. Tapi across the fence juga pakai data pasar juga kan. Oke ya, ini sudah selesai sampai sini. Ini gampang ya, cuman susahnya adalah pada saat ini. Pada saat pertama ini menghitung daftar pekerjaannya ya. Tapi biasanya kalau di soal udah ada ini daftar pekerjaannya, kemudian nanti tinggal dikalikan dengan harga satuan ya per pekerjaan.
nanti menjadi apa namanya, menjadi energi, ya, replacement cost. Nah, kemudian kita juga menghitung penyusutannya. Nah, itu setelah itu nanti kita baru ngomong nilai tanah ya. Nilai tanah ini bisa diketahui dalam soal atau bisa kita harus mencari ya. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Mbak? Itu saya masih kurang paham tentang penyusutannya. Itu berarti yang dihitung itu material yang memang rusak dan harus dilakukan pergantian itu ya, Pak, yang menjadi Ya. penyusutan. Ya, beda ya, beda sama kayak penyusutan apa metode garis lurus itu ya, beda. Jadi penyusutan di sini ini penyusutan akibat adanya ini ya, adanya hal-hal yang enggak terduga ya. Contohnya adanya runtuh dinding saluran gitu. Kemudian adanya timbunan tanah karena ada erosi gitu. Jadi beda dengan penyusutan yang metode garis lurus gitu-gitu ya. Jadi ini lebih ke arah apa ya? Adjustment ya, adjustment untuk apa? Hal-hal yang tidak ideal ya. Artinya di situ ada dinding yang rusak, berarti harus ada bata, kemudian ada plesterannya gitu ya. Jadi ini penyusutannya bentuknya seperti ini. Oke ya, guys. Iya, Pak. Terima kasih. Maka sebenarnya ini menghitung penyusutan ini, maka dari itu sebenarnya kalau kita menghitung saluran ini ya kita harus dapat informasi dari developer atau yang ini ya, yang membuat saluran ini ya, karena kan penyusutan ini kita nggak bisa hitung kan. Ini kan penyusutan ketika proses pembangunan ya, ketika proses pembangunan. Tapi kalau kita disuruh menilai saluran air yang sudah ada ya, sudah ada, berarti kita harus data-data penyusutan ini harus kita dapatkan dari yang membuat ya, termasuk ini volume pekerjaan ya, kemudian list pekerjaan. Ini kalau yang ini masih bisa inilah, masih bisa kita apa ya, asumsikan ya, kita perkirakan. Tapi kalau penyusutannya maka kita harus mendapatkan data sekunder ya dari developernya. Tapi biasanya kalau bangunan saluran air itu dibuat oleh Kemen PUPR itu ada ya database-nya. Jadi kita tinggal menyesuaikan ya. Sebenarnya teman-teman harus ada tugas ya setiap pertemuan, cuman kalau penilaian saluran airnya tugasnya gimana guys? Bentar ya. Saya
Oke ya. Saya cari artikel jurnal mengenai penilaian ini saluran air yang seperti kita bahas pada kesempatan kali ini itu udah nggak bisa ya, susah gitu. Memang penilaiannya jarang dilakukan dan itu biasanya hanya untuk konsumsi internal ya. Jadi yang banyak itu adalah penilaian kinerja irigasi. Tapi nggak apa-apa, nanti kita istilahnya apa ya, tetap baca ya, tujuannya untuk meningkatkan wawasan teman-teman. Ini masih kedengaran nggak, guys? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke ya, ada beberapa artikel, jadi bentar. Tapi ini nggak benar-benar sama ya, artinya tapi tetap ada hubungannya sama saluran air. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2. Oke ya, mungkin ini teman-teman masih ada 45 menit ya. Silahkan dibagi menjadi 4 kelompok, kemudian masing-masing kelompok nanti memilih jurnalnya ini yang saya bagikan. Nanti dibuat resumenya, kemudian minggu depan kita presentasikan. Oke. Sebenarnya ini nggak ada direct connection ya sama pembahasan kita, hanya ada indirectnya bahwa di sini ada beberapa jurnal yang menghitung kinerjanya ya, menghitung kinerja irigasinya. Tapi nice to know sih, artinya kita tidak hanya mengetahui penilaian secara apa ya materialnya, tapi kita juga melihat bagaimana cara mengukur penilaian kinerja saluran airnya. Oke guys, silahkan dipimpin oleh ketua kelas ya.